Hai hai, assalamualaikum, jumpa lagi. Yuk kali ini ikutan Wulanda Story jalan-jalan tipis-tipis di area tempat tinggalku ya guys. By the way aku tinggal di Tangerang ya guys. Nah ini aku sama temanku tuh udah lama banget janjian, akhirnya baru kesampaian hari ini. Kali ini aku akan pergi sama temanku ke Alam Sutera. Nah di sini tuh kita masuk ke tol dulu ya guys. Sebelum ke Alam Sutera itu kita harus melewati tol Bitung, lalu kita akan melewati tol Karawaci, baru kita nanti exitnya tol Serpong. Untuk perjalanan melewati tol Bitung ini sendiri yang terkenal sangat macet, tips dari aku, kalian tuh harus jalan dari rumah sekitar jam 9 pagi, karena kalau sebelumnya itu pasti bakalan macet, dan kalau di atas jam 10 pasti banyak mobil ekspedisi atau truk-truk yang sudah mulai jalan ke area tol Bitung ini. Di sini bayar tolnya itu 1 kali tap ya guys, dengan tarifnya Rp8.000. Jangan lupa sebelum berangkat pastikan e-tol kalian sudah terisi, jadi nggak akan ada kendala saat kita tap di area e-tol ini. Karena jalannya bareng temen, udah pasti dong rame banget di dalam mobil tuh. Padahal kita hanya berdua aja, tapi ramenya itu udah lebih-lebih kayak bawa satu kampung guys. Beginilah kira-kira keadaan di jalan tol Bitung yang ini masuknya ke tol ke arah Jakarta ya guys. Di sini kita harus benar-benar konsentrasi menyetir, dan kendaraan yang lewat ini juga banyak ya guys. Ada truk, ada kontainer, ada mobil box dan lain-lain. Jadi setelah kita menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit ini tuh lancar banget ya guys. Cuman tersendat sedikit ke arah Kedoya dan kita belok kiri aja ke Serpong. Setelah kita keluar exit tol Serpong, lalu kita masuk ke tol Pakulonan Serpong. Jadi dari exit tol Serpong kita ambil ke arah kiri ya guys, atau ke arah Pakulonan dan Serpong. Di sini kita akan melihat papan nama kota Tangerang besar-besar ya guys. Dan di sini kita masih lurus aja. Karena ini aku dan temenku perginya di weekdays atau di hari kerja, dan di jamnya itu juga jam yang lengang ya. Jadi alhamdulillah trafiknya itu bersahabat banget. Paling hanya tersendat sedikit-sedikit di lampu merah dan lain-lain. Karena tujuan awal kita tuh pingin makan sushi bareng, dan sushinya itu store-nya bukanya jam 12 lebih ya guys. Jadi kita ngopi-ngopi cantik dulu aja guys. Ini kita masuk ke area Flavor Bliss di Alam Sutera. Alam Sutera ini terletak di Tangerang Selatan ya guys. Jadi kalau kalian dari arah Jakarta itu ada exit tol juga deket IKEA. Tapi kalau kalian dari arah Tangerang Kabupaten, kita masuknya tol Bitung. Di sini aku cari parkir dulu ya guys, karena di Flavor Bliss ini banyak hal yang bisa kita lakukan, termasuk nanti kita akan sholat di sini. Jadi kita jalan dulu ya, apa yang bisa kita lakukan. Oh ya guys, di Alam Sutera ini, di Flavor Bliss ini ada banyak tenan-tenan makanan ya guys. Ada sushi teh, ada banyak banget tenan yang kalian bisa cobain di sini ya guys. Kalau kalian pingin hangout atau family time dengan keluarga, ini cocok banget tempat ini ya guys, karena bener-bener banyak tenan restonya. Nah, untuk keluarga besar bisa seperti ke Bandar Jakarta. Kalau kita mau nongkrong dengan teman-teman, ada Papa Jack juga, dan ada macam-macam tenan. Karena ini masih pagi, ini masih sekitar jam 10-an gitu guys. Ya kita jalan-jalan dulu ya, kita lihat sekitar dan apa sih yang kita bisa lakukan di sini sembari menunggu waktu zuhur. Karena ini hari kerja atau weekdays dan masih pagi, jadi ini tuh benar-benar nyaman banget guys. Parkiran belum penuh, dan di dalam sini juga masih lega banget, alias nggak banyak orang ya guys. Ini beda banget kalau pas jam makan siang, pasti banyak orang makan siang di sini. Dan kalau weekend ini Flavor Bliss ini termasuk favorit ya guys, untuk sekadar makan atau hangout sama teman. Di sini kita bisa melihat vintage vibes dari depan ya guys. Ini masuknya masih area di Broadway. Di belakangnya ini vintage
Vibes ini di belakangnya ada juga pintunya. Nah, biasa ya guys, kalau masih sepi dan spotnya bagus-bagus ini, apalagi sih guys kalau kita nggak foto-foto, sayang banget kan kalau nggak ada kenang-kenangan. Di sekitar sini tuh memang pohonnya rindang-rindang ya guys, dan ada komedi putar juga, area bermain anak. Dan di sini juga dekat dengan musola. Musolanya itu disediakan ya guys oleh pengelola. Ada musola, ada toilet juga. Nah, ini kita akan coba masuk ke area Broadway ya guys. Ya, Broadway ini ada di Living World di Alam Sutra. Jadi kalau kalian masuk dari parkiran itu dia letaknya di tengah-tengah gitu guys. Jadi ini namanya Broadway ya guys. Broadway itu apaan sih? Jadi Broadway itu bangunan yang mirip-mirip dibuat sedemikian rupa ya guys, mirip di Amerika gitu. Ada kayak tenan-tenan dan bangunan-bangunan gitu yang instagramable guys. Karena ini weekdays, jadi masuknya itu nggak berbayar ya guys. Tapi kalian kalau misalkan bawa kamera, kayak ini aku bawa kamera buat ngevlog, di sini ada peraturan kita harus scan barcode dan ikutin persyaratan-persyaratannya. Akhirnya aku memutuskan nggak pakai kamera ya guys. Di sini aku recording pakai handphone aja. Kira-kira di sini seperti ini ya guys, di dalam Broadway ini. Di sini ada banyak tenan-tenan juga makanan, kemudian ada food truck, ada juga macam kayak bioskop ya, vintage vibes. Tapi ini di dalamnya tuh sebenarnya isinya mirip-mirip butik dan ada photo box gitu ya guys. Yang di sini ini area sekitar Broadway. Biasanya sih ada live music ya guys kalau malam dan kalau weekend. Karena ini masih pagi banget jadi masih sepi dan belum ada aktivitas yang berarti ya guys. Dan di sini tembok-temboknya juga dibikin mural, dibikin lukisan, tapi lukisannya ini bertema ya guys. Dan di Broadway ini sering banget diadain event seperti event lokal juga, seperti UMKM penghuni Alam Sutra, atau join event dengan yang lain juga. Di sini ada Broadway Market. Broadway Market itu juga sama guys, tenan-tenan gitu untuk menjual macam-macam produk. Nah, ini satu ikonik banget ya, tulisan Broadway ini yang orang biasa pakai untuk foto-foto karena bener-bener instagramable. Ini tuh kalau sore itu bener-bener bagus guys, karena nggak panas banget ini. Foto-foto dulu yuk. Lumayan kan dapat spot yang instagramable. Jadi ini adalah area sekelilingnya ya guys. Jadi ada bangku-bangku, disediakan meja juga, dan ada payungnya. Nah, di sini kalau weekend itu bener-bener padat banget. Nah, ini beruntung banget hari biasa ya, jadi kita bisa melihat lebih luasa di dalamnya. Karena cuacanya panas dan terik, yuk kita cari minum. Di sebelah Broadway ini ada GS Supermarket ya, atau ini biasa terkenal supermarket Korea ya guys. Kalau kalian cari snack, cari mie dan barang-barang Korea ini di sini tuh bisa dibilang agak lengkap ya guys, dan sudah banyak logo halalnya juga. Dan di sini tuh ada yang menurutku aku suka banget, itu dia jual pizza fresh gini guys, yang tipikalnya yang tipker gitu atau tipis kering. Jadi ini pizzanya juga harganya murah banget guys, cuman 39.000 ya guys, ya 40 ribuan lah untuk harga 40.000. Dan di area Jabodetabek itu termasuk worth it banget ya guys. Selain pizza-pizzaan, di sini juga ada odeng-odengan ya guys, ada bakso tusuk, dan di sini ada juga semacam nasi warteg gitu ya guys, yang atau nasi paketan gini. Lalu ada juga hotdog, ada burger, ada fried chicken, ada gorengan. Jadi kalau jam makan siang itu di sini tuh rame. Para pekerja di sekitar sini, pekerja kantorannya itu pada biasanya makan di area sini karena ini tergolong masih murah ya guys. Nah, ini pilihannya tuh banyak banget, dari zupa sup, dari curry puff, macem-macem banget guys. Lalu ada juga ice coffee, ada lemon tea, ada chicken, ada risol, dan macam-macam banget. Dan harganya tuh masih lumayan terjangkau juga ya guys, masih antara range 10.000, 15.000. Yang lumayan sih memang harga pizzanya yang 40.000.
tapi ini semua sih worth it banget dan rasanya juga enak. Selain itu karena ini Korea, di sini ada corner yang menjual kimchi, tteokbokki, ada odeng dan lain-lain. Di sini tuh kebenaran banget ya, lagi ada promo. Beli odengnya cuma 12.000 dan sudah komplit dengan dikasih kimchi guys. Dan kimchinya ini bener-bener macam-macam ya guys pilihannya, dan harganya juga terjangkau. Ada yang kemasan plastik, dikemas toples dan lain-lain. Ini aku cobain kimchi dan akhirnya kita makan guys, makan pizza, makan kimchi, makan odeng dan lain-lain. Kita anggap itu snack aja ya guys. Setelah jam 12 lewat, atau lebih tepatnya hampir jam 1 ya, karena kita tadi sholat dulu, kita nyemil dulu, kita akhirnya sampai tujuan kita. Karena tujuan kita tuh memang bener-bener ke Sushi Mentai, karena tahu kan Sushi Mentai kan lagi promo terus ya guys. Dari mulai lebaran kemarin harga sushinya itu cuman 10 ribuan all varian. Jadi semua plate ini sama harganya 10 ribuan. Ini aku tuh kayak shock banget itu, karena bener-bener banyak banget pilihannya dan harganya itu murah banget. Satu plate cuma 10 ribu. Karena di area Tangerang deket rumahku ini yang paling deket ya di Gading Serpong, kalau nggak Alam Sutra ini guys. Jadi bener-bener seru banget nih, kita kalap melihat dan kita comot-comot. Dan di sini tuh jahenya itu bener-bener free refill. Lalu kita bisa ambil juga wasabi sepuasnya. Dan ochanya itu juga wow, kita pesan ocha 2 gelas aja, refillnya itu bisa 1 jug gitu guys, atau satu kayak apa ya, satu termos gitu. Lalu kalau kita mau nambah itu juga boleh banget. Ini menggoda banget kan guys, dan itu tuh bener-bener sushinya masih hangat dan bener-bener fresh, baru dibikin gitu ya guys. Jadi tuh bener-bener aku dan temanku ini bener-bener apa ya, heboh banget nih, karena bener-bener murah banget, 10 ribuan guys. Dan biasanya kalau kita beli di kayak supermarket atau bukan di resto sushi gitu, biasanya sushinya itu agak dingin ya, kalau ini masih hangat banget. Dan yuk, gimana sih cara ngeracik wasabi biar nggak pedes banget? Kalau ini versiku ya guys, aku biasanya 1 sendok wasabi ini aku tambahin soyu, lalu aku aduk-aduk gitu. Jadi biar nanti rasa wasabinya tuh ada rasa gurih-gurihnya. Terus nanti kalau pas kita makan juga gak terlalu nyengat banget di hidung. Kira-kira beginilah kekalapan kita guys. Harap maklum ya, karena kapan lagi sushi murah cuma 10 ribuan. Kadang tuh kita perlu juga guys refreshing sama temen, karena terus terang ngakak-ngakak, ada bercanda-bercanda itu tuh bisa bikin mood kita tuh bagus banget dan juga memperpanjang silaturahmi. Oke guys, karena kita sudah kenyang dan sudah cukup sore, kita pulang dulu ya. Terima kasih sudah mengikuti Wulanda Story hari ini. Untuk perjalanan hari ini sampai di sini. Ditunggu vlog-vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.